Yo, welcome back to La Fitcast Video Call Video call sambil podcast. Kembali lagi tentunya bersama kita berdua. Suasana di rumah aja, masih di rumah aja. Sampai berakan, sampai bosan gue ngomong masih di rumah aja. Tentunya dengan Padahal kamu suasana keluar-keluar yang deh. masih tetap sehat semuanya ya. Gimana? Padahal kamu keluar-keluar deh, nggak di rumah aja kayak aku. Tapi ku keluar kan ada surat izinnya. Perlu ku kasih surat izin di sini. Wes, mantap-mantap. Jadi itulah suasana kita di rumah aja. Ada yang keluar, ada yang masih di rumah. Tapi kita keluar harus ada perlu. Kalau nggak ada perlu, nggak usah keluar ya. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu lagi. Oh ya, sebelumnya kita di sini mau bahas salah satu topik yang hangat, yang hits di kalangan Indonesia saat ini, di semua kalangan di Indonesia, yaitu terkait dengan apa? Kontroversi. Apa ya? Kontroversi apa yo? Ya, itu kontroversi dari Ibu Siti Fadilah, yaitu mantan Menkes kita, yang berapa tahun lalu itu sempat menentang WHO dan akhirnya beliau dipenjara. Nah, sekarang kita udah kedatangan dua narasumber, bukan narasumber sih, dua bintang tamu. Yang pertama itu adalah calon profesor hukum Indonesia, dan yang kedua adalah calon profesor dokter di Indonesia. Oke, langsung aja kita Ih, mantep banget gak sih kita? undang. Yang pertama itu ada ini. Halo Gi, Hai. lagi kamu. Halo. Halo Gi, apa kabar Gi? Baik. Gimana nih, masih betah kayak di rumah aja? Kalau sejujurnya sudah tidak betah lagi, tapi mau gimanain? Harus tetap stay at home. Tapi nggak bosan kan sejauh ini Gi? Kalau bosen sih pasti bosen ya. Cuma ya berusaha melakukan banyak hal aja biar nggak bosen. Oke, jadi bintang tamu kita yang pertama itu adalah Yogi. Dia adalah calon profesor dokter di Indonesia. Mantap. Setengkara. Ya, jadi di sini tuh topik kita adalah membahas tentang kontroversi si Ibu Siti Fadilah, ya, mantan Menkes kita, yang beberapa tahun lalu terkena kasus dengan WHO dan akhirnya beliau dipenjara. Nah, aku pertama mau nanya nih sama Yogi. Nah, menurutmu nih, gimana kasus ini dilihat dari sudut pandang kesehatan? Sebenarnya ya, kalau dari sudut pandang kesehatan nggak terlalu banyak sih yang bisa dibahas karena kalau dari sebatas sudut pandang kesehatan itu kan memang sudah tugasnya beliau yang sewaktu itu menjabat sebagai seorang menteri kesehatan, tugasnya memang untuk berinteraksi dengan WHO, dengan negara lain yang juga pada waktu itu sama-sama dalam keadaan sebuah wabah baru yang bernama flu burung. Baru di sini maksudnya baru pada waktu itu. Kalau sekarang kan jelas sudah lama, udah bisa lumayan ditangani. Jadi kalau dari sudut pandang kesehatan yang ini menurutku beliau sudah melakukan tugasnya dengan sebagaimana mestinya begitu. Nah, kemudian apa namanya tuh dari isu-isu berita yang kita dengarkan, apa namanya tuh masalah Ibu Siti Fadilah ini, kan dia tuh sangat-sangat berjuang lah untuk Indonesia, terutama masalah vaksin. Yang beliau tuh sangat-sangat menolak bahwa kita tuh sebenarnya nggak perlu vaksin. Nah, menurutmu nih dari segi bukan dari segi tenaga medis ya, dari segi pandang keilmuan, sikap dari Ibu Siti Fadilah itu menurutmu gimana? Yang dimaksud di sini itu sikapnya pas waktu beliau menolak untuk
kayak istilahnya berbagi data yang di Indonesia dengan WHO pas waktu flu burung itu ya? Ya. Benar. Oke, jadi sebenarnya kan tak ceritain dari sejarahnya dulu ya kan. Kalau di dunia sendiri itu virus flu burung ini udah terdeteksi sejak lama sih, sejak tahun 1800-an kalau nggak salah. Tapi buat di Indonesia sendiri kasus pertamanya itu tahun 2005. Kasusnya itu di daerah Tangerang itu pas waktu itu belum terdeteksi sebagai flu burung sih, karena pas waktu itu di Indonesia sendiri belum bisa mendeteksi kayak gini istilahnya virus yang ciri khas virus flu burung yang ada di Indonesia, dan baru bisa mulai terdeteksi itu tahun 2006. Nah pas waktu itu Bu Siti Fadila Supari sebagai Menteri Kesehatan kita yang pada awalnya beliau bekerja sama dengan WHO seperti halnya negara-negara lain yang juga terinfeksi oleh wabah flu burung ini, sampai pada suatu titik beliau itu memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan WHO dengan cara kan sistemnya WHO waktu itu dari tiap negara nih, yang ada dari negara A, negara B yang yang melaporkan ada pasien-pasien yang kena flu burung, dan salah satunya Indonesia. Itu jadi tiap negara itu mengirimkan kayak strain atau susunan gen dari virus yang di negaranya buat dikirim ke WHO. Jadi istilahnya WHO itu sebagai pusat data tempat berbagai gen virus flu burung, karena kan tiap negara itu belum tentu sama. Jadi tiap gen virus dari tiap negara itu semua dikumpulin di WHO. Tujuannya apa? Dari di pusatnya itu ntar bakal diteliti terus dibuatin vaksin yang harapannya bakal sesuai dengan masing-masing virus flu burung di tiap negara. Nah, pada awalnya dari pihak Indonesia sendiri bekerja sama dengan WHO seperti halnya negara lain, tapi entah karena sebab apa aku juga kurang tahu, pada tahun 2006 akhirnya dari pihak Indonesia sendiri melalui Bu Menkes waktu itu memutuskan untuk tidak melanjutkan mengirim gen virus flu burung yang ada di Indonesia ke WHO gitu. Oke. Ya. Nah, tadi di sela-sela penjelasan Yogi, akhirnya bintang tamu kita yang kedua bisa join karena tadi kendala koneksi. Ada Ibu Anissa Nur Fadila ya, selaku calon Profesor Hukum di Indonesia. Ya, boleh diperkenalkan dulu nih Ibu Anissa Nur Fadila. Ringga gue hajar lo ya. Tapi nama lu kan itu, goblok. Ini jangan serius-serius banget dong, gue deg-degan tau. Santai aja, bro. Ini kita santai ya, di sini bukan ILC, ILK, bukan itu. Kita santai aja lah. Iya, santai. Bisa perkenalkan diri dari universitas gitu, mana gitu. Kenalan diri dulu lah. Kenalan diri. Halo, Lingga, Audi, Yogi, gue Cika dari Unpad, Fakultas Hukum, angkatannya 2017. Buset, calon Profesor Hukum Indonesia guys, namanya Anissa Nur Fadila. Amin ya. IG-nya ada di bawah. Nah, jadi gini Cik, kita tuh hari ini mau bahas tentang Ibu Siti Fadila, yang salah satu Menteri Kesehatan di Indonesia yang beberapa tahun lalu kena masalah terkait dengan vaksin. Nah, bisa dikasih pertanyaannya? Nah, kan tadi Yogi udah ngejelasin tuh dari sisi kesehatannya. Nah, sekarang gue mau nanya ke lo nih, tanggapan lo tuh tentang kasus Siti Fadila ini menurut sisi dari hukumnya itu gimana sih? Kalau misalkan gue lepas gini kedengeran nggak? Kedengeran kok, Kedengeran. Kalau misalkan dari hukumnya sih paling gue ngelihatnya ini sih, dari
kan yang awal-awal tuh Ibu Sitinya bilang, saya ini ditahan dalam penjara selama 4 tahun dengan tuduhan kasus suap alat kesehatan ya. Selama saya menjadi menteri, padahal dia bilang, padahal pas persidangan tuh nggak ada alat bukti yang ngeberatin dia buat dijadiin tersangka kan. Nah, sebetulnya kalau dari sisi hukumnya itu dilihat dari pidana sih ini, itu kalau misalkan emang benar pernyataan Ibu Siti itu, kalau misalkan jaksa itu nggak punya bukti buat nuntut Bu Siti sebagai pelaku tindak suap alkes itu, ya udah jelas berarti kesalahan ada pada hakim. Soalnya kan hakim yang menentukan benar salahnya kasus itu kan. Nah, ini masuk nih ke KUHAP. Ini langsung masuk begini nggak apa-apa nih? Oh, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apanya dulu. Wah, siap. Ini kalau orang udah biasa debat gitu. Soalnya, Lanjut. Di KUHAP. Tapi kalau gue debat sama lu juga gue kalah, gue kan cowok. Oh iya, cewek selalu benar. Ini langsung ya. Iya, Pasal 183 itu bilang kalau misalkan hakim itu nggak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Nah, 2 alat bukti yang sah ini dijelasin di pasal selanjutnya, itu 184 ayat 1. Kalau misalkan alat bukti yang sah itu untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka itu ada 5. Yang pertama itu ada keterangan saksi, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga ada surat, keempat petunjuk, dan yang terakhir ada keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini atau si dari Bu Sitinya ini, karena dia kan sebagai terdakwa. Nah, ketika si jaksa ini nggak bisa membuktikan tuntutannya itu, maka jelas kalau misalkan si terdakwa ini atau Bu Siti ini nggak terbukti melakukan tindakan yang dituntut kepadanya kan. Nah, tapi kalau misalkan di pidana itu, hakim itu tuh ibaratnya tangan Tuhan di dunia. Jadi selain alat bukti yang tadi itu harus dipenuhi sama si jaksa, di samping itu tuh hakim tuh harus punya kayak ibaratnya tuh keyakinan dari dirinya itu kalau misalkan ini si terdakwa ini salah atau benar. Kalau misalkan gini, kasusnya ini di kasus Bu Siti ini misalnya alat buktinya udah cukup minimal 2, misalnya keterangan saksi ada dan itu memberatkan dia, dan ada petunjuk-petunjuk yang membuktikan dia itu salah. Tapi kalau misalkan si hakimnya ini nggak yakin sama alat bukti yang udah disampaikan sama si jaksa dan beberapa saksi gitu-gitu, nah maka hakim ini punya hak gitu buat nggak menuntut ibunya ini jadi tersangka gitu. Nah, kebalikannya kalau misalnya kalau misalkan si hakim ini benar-benar udah yakin sama diri dia dan udah yakin sama alat-alat buktinya, ya hakim itu harus harus menjadikan si terdakwa ini naik ke jadi tersangka gitu. Nah, kalau misalkan kalau misalkan di podcastnya Debbie itu kan ibunya kan bilang nggak ada alat bukti yang memberatkan saya. Nah, maksudnya alat bukti ini apa? Apakah alat bukti yang ibunya bilang itu nggak ada kayak alat bukti semacam surat atau apa? Itu bisa aja. Kalau misalkan nggak ada surat-surat gitu. Tapi kalau misalkan ada keterangan saksi dan keterangan ahli dan lain-lain itu yang selain dari petunjuk tadi, itu bisa tetap memberatkan dia. Nah, yang gue lihat ya di berita kayak di Kumparan gitu, di situ tuh ditulis kalau misalkan di tahun berapa sih dia tuh dijadiin tersangka gitu. Pokoknya pas persidangan di Sitinya ini, dia itu punya 2 dakwaan. Nah, dua-duanya itu terbukti dari keterangan saksi siapa sama siapa gitu. Jadi menurut gue ada 2 pandangan sih. Kalau misalkan emang perkataan ibunya benar, ternyata atau menurut dia aja, menurut pihak hukum dianya itu ibunya ini alat buktinya ini nggak kuat, ya tapi kalau hakim udah berkata dia udah yakin sama alat bukti yang dikasih jaksa, ya mau gimana gitu. Tapi kalau misalkan mau ngomongin kayak dia kan ini ya jadi salah satu menteri yang yang menolak vaksin.
karena tindakan-tindakan yang berani dia itu bisa dikaji, tapi dari sisi politik, karena itu kan main politik kan, bukan main hukumnya gitu. Nah, terus gimana dengan asas praduga tak bersalah? Nah, ini kan terkait dengan bukti, barang bukti. Nah, di sana tuh kan ada namanya hak dari tersangka atau terdakwa tuh ada namanya hak praduga tak bersalah. Nah, itu menurut lu ada nggak di kasus itu? Atau malah diabaikan atau gimana? Betulnya bentar. Kalau misalkan asas praduga tak bersalah itu kayaknya gue sebetulnya nih ya kurang begitu mendalami banget kasus ini. Tapi kayaknya sih menurut bentar. Ngintipin siapa kayaknya lagi? Sih kenapa? Ngintipin apa contekan gue tadi? lah. Masa ini contekan gue lah. Wah, siap. Rajin banget bikin contekan emang nih orang. Kalau misalkan buat kasus praduga tak bersalah, gue belum bisa kasih jawaban deh. Mungkin nanti di akhir-akhir. Soalnya gue belum baca banget kasusnya gitu. Nah, oke, kita switch ya ke Yogi sekarang. Nah, kasus ini kan sebenarnya intinya tuh menolak vaksin WHO masuk ke Indonesia. Nah, sebenarnya gimana sih mekanisme vaksin itu dari tangan pembuat sampai bisa didistribusikan? Mungkin bisa dijelasin prosesnya, Gi. Dari awal dia produksi sampai bisa ke tangan masyarakat. Oke, jadi untuk buat vaksin ini yang pertama harus dipahami jelas bahwa vaksin ini kan istilahnya sama kayak bahan kimia atau seperti obat manapun yang buat pas waktu dia masuk ke tubuh kita itu kita nggak bakal tahu yang terjadi selanjutnya apa. Dan yang kita harapkan jelas dari vaksin adalah buat dampak positif sebanyak-banyaknya dan dampak negatif seminimal mungkin kayak gitu ya. Nah, makanya yang bikin vaksin itu prosesnya lama adalah sebenarnya bukan di pembuatannya yang bikin lama, tapi di ngetesnya. Karena kalau pembuatannya vaksin itu kan seperti yang mungkin kalian ngikutin di berita-berita dari masing-masing negara tuh kayak semua peneliti itu mungkin istilahnya berlomba-lomba membuat vaksin, karena yang ide membuat vaksin itu akan selalu ada, karena vaksin itu kan kayak obat. Jadi kayak bisa ditarget si vaksin ini dia mau berperang sama virusnya ini lewat jalur apa. Bisa lewat jalur A, ada yang ngusulin lewat jalur B, ngusulin lewat jalur C, gitu-gitu. Nah, cuma yang setelah ide itu jadi, yang bikin lama itu adalah di proses uji cobanya, di mana kalau vaksin untuk manusia itu harus secara mendasar dibagi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap uji coba pada binatang, dan yang kedua adalah uji coba pada manusia. Kalau yang uji coba pada binatang, aku nggak tahu terlalu dalam, karena itu di bagian itu ntar yang sebagian besar megang peranan adalah profesi dokter hewan, dan setelah misalnya sukses di binatang, baru lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap uji coba manusia, atau bahasa kerennya human trials gitu ya. Kalau dari tahap human trials ini sendiri dibagi jadi 4. Yang pertama kita bilang aja fase 1 itu disiapin lah vaksin yang mau dicoba itu. Terus disiapin juga dua grup orang sehat, yang masing-masing grupnya ini sekitar 10 orang. Itu ada 2 grup ya. 10 orang sehat, grup A, 10 orang sehat, grup B. Nah, terus perbedaannya apa? Dari grup A dan grup B ini, yang grup A dikasih vaksin yang mau diujikan, misalnya vaksin A mau diujikan ke grup A, ya 10 orang itu dikasihin vaksin A gitu, disuntik misalnya, disuntik. Nah, terus yang di grup satunya, yang di 10 orang yang di grup B itu, dia bukan dikasih vaksin, tapi dikasih sesuatu yang namanya placebo, atau bahasa gampangnya tiruan. Jadi yang dikasih ke grup B ini bukan vaksin yang mau diujikan, tapi
placebo itu bisa berupa apa aja sih? Yang paling umum itu gini, vitamin ya kan. Soalnya ngasih vitamin itu nggak terlalu berdampak macam-macam lah buat badan, kan emang pada dasarnya vitamin kan sehat gitu lah ya. Nah itu buat fase pertama itu. Jadi yang grup A dikasih vaksin, grup yang kedua dikasih ini placebo atau tiruan tadi. Nah terus yang kedua itu sistemnya masih sama, cuma yang di tahap 2 ini grupnya diperbesar. Kalau yang sebelumnya dia satu grup cuma 10 orang, sekarang mungkin bisa sampai 100, 200 orang gitu. Nah, cuma sistemnya sama masih. Yang di grup A itu masih vaksin, di grup B, di grup yang satu lagi itu dikasihnya placebo gitu. Dan ini juga tujuannya diperbanyak jumlah orang itu apa? Biar kan vaksin ini tujuan akhirnya nanti biar bisa ke berbagai negara di seluruh dunia gitu kan ya. Nah, jadi dengan tujuan anggota grupnya ini diperbanyak, itu ini harapannya yang ikut tuh juga makin banyak variasinya. Misalnya kalau yang di tahap 1 cuma orang dari kota A gitu. Terus kalau yang di tahap 2 kita bisa tingkatin jadi di berbagai kota di dalam satu provinsi atau di dalam satu negara gitu. Nah, itu tahap 2. Perbedaannya cuma di jumlah orang yang terlibat aja. Tapi buat diingat tahap 1 dan tahap 2 ini sama-sama yang ditarget adalah orang yang sehat. Karena tujuan dari tahap 1 dan tahap 2 adalah melihat bukan cuma dampak positifnya, tapi berusaha melihat juga dampak negatif dari suatu vaksin yang masih diuji coba ini gimana. Kan karena kayak yang aku bilang tadi, benda asing apapun yang dimasukkan ke tubuh itu, pasti tubuh akan bereaksi terhadap benda asing itu. Dan reaksinya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, makanya di tahap 1, tahap 2 ini, yang diselidiki itu bukan cuma dampak baiknya aja, tapi kita juga harus tahu dampak buruknya apa. Biar kalau kemungkinan terburuk, nanti pas waktu udah diedarkan ke masyarakat, itu muncul dampak buruknya, kita udah bisa antisipasi gimana gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah tahap 3. Tahap 3 ini udah mulai kan tahap 1, tahap 2 udah gini oke, di orang sehat oke gitu. Kita lanjut ke tahap 3. Nah, disinilah kita menggunakan orang-orang yang sakit. Maksudnya orang sakit di sini bukan orang sakit apapun ya, tapi kalau misalnya kayak kita sekarang mau bikin vaksinnya COVID, ya kita masukin di tahap 3 ini, yang kita masukin ke buat uji coba vaksinnya juga pasien-pasien yang sakit COVID gitu. Tujuannya apa? Kan yang sebelumnya kalau di orang sehat kan kayak gampang ini orang sehat itu daya tahan tubuhnya bagus. Nah dia pas dikasih vaksin itu kita selidiki yang reaksi yang terjadi itu apa aja. Nah terus sekarang kita mau lihat kalau kita beneran ngasih di orang sakit, apakah reaksinya bakalan sama atau bakal berbeda, apa dia lebih berat atau dia lebih ringan apa gimana. Terus kita harus menyesuaikan dosis yang dikasih, apa harus ditambah, apa harus dikurangi, sampai nanti pada akhirnya di tahap 3 itu berusaha mencari persetujuan dari, kalau di Indonesia itu persetujuannya dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau di Amerika Serikat itu namanya FDA. Association. Nah, itu. Tahap 3 itu tujuannya sampai biar vaksinnya ini istilahnya disetujui. Kayak semacam kalau kita skripsi terus di ACC sama dosen gitu, buat disebarin ke orang banyak. Sempro lah ya. Iya, semacam itu. Oke, lagi aku mau nanya nih. Misalnya ini kan vaksinnya udah diuji sama orang sakit dan itu berhasil. Yeah. Berarti vaksin itu untuk orang sehat tuh tingkat keakuratannya udah bagus atau gimana? Apa bisa dipastikan bagus atau gimana? Atau perlu ada proses lagi sebelum bisa legal sebagai sebuah vaksin? Oke, jadi kalau buat legal atau enggaknya itu kan dari yang sampai tahap 3 tadi itu sudah dapat persetujuan dari BPOM dan sudah bisa disebarin. Nah, cuma kalau sekarang yang cara berpikir atau logika yang dipakai oleh peneliti vaksin itu kayak gini. Kan di tahap 1 dan 2 tadi di orang sehat, dan tahap 3 di orang sakit. Nah, terus logikanya adalah kalau misalnya kita ngasih vaksin di orang yang di orang sakit bisa berdampak positif, ya otomatis kalau di orang sehat dampaknya entah sama bagusnya atau bahkan lebih baik lagi gitu kan. Nah, itu yang kepo sebenarnya. Ya, terus kan
akan tapi namanya gini manusia ya kan, tiap manusia itu nggak ada yang sama. Namanya ya sebuah ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia itu kan variasinya banyak banget. Nah disinilah dibutuhkan yang namanya tahap keempat. Tahap keempat itu kan tadi sudah dapat persetujuan nih, itu sudah disebarin, serat-serat sudah dipakai, udah dilihat gimana reaksinya. Nah tahap keempat ini adalah monitoring. Nah jadi yang dimaksud di tahap keempat ini dari pihak pengembang vaksinnya, dari BPOM, dari pokoknya badan-badan yang terlibat dalam urusan kesehatan itu ini berusaha memantau kayak vaksin yang udah disebar di masyarakat nih reaksinya gimana sih? Apa kayak mungkin dicatat dari 100 orang di rumah sakit A yang dikasih vaksin A gitu. Oh ternyata 95 orang gini berhasil. Jadinya mereka punya daya tahan terhadap COVID misalnya. Nah gitu jadi dicatat, oh kalau di rumah sakit A itu efektivitas vaksin 95% gitu misalnya. Nah gitu. Terus dilihat dari rumah sakit lain, dari kota lain, daerah lain gitu-gitu. Dan proses monitoring ini akan terus berlanjut. Fungsinya apa? Kalau misalnya suatu saat terjadi hal yang tidak kita inginkan, kayak yang tadi aku bilang di tahap 1 sama 2 kan ada selain dampak positif, kita juga harus tahu dampak negatifnya. Seandainya terjadi dampak negatifnya, jadi di tahap 4 ini badan-badan yang bergerak di bidang kesehatan bisa langsung ini mengintervensi, langsung kayak mereka udah tahu caranya. Oh seandainya muncul reaksi misalnya jadi gini batuk-batuk atau pasiennya jadi sesek gitu pas dikasih vaksin. Nah jadi dari fasilitas kesehatannya udah tahu yang harus dilakuin apa gitu. Oke. Ya, kita switch lagi. Balik lagi ke hukum ya. Ya. Kalau males udah ngeliat muka Lingga. Kalau berdasarkan hukum di Indonesia nih, Cik, terus khususnya di bidang kesehatan, menurut lo kasus ini tuh gimana, Cik, hukumnya yang ada di Indonesia? Maksudnya bisa diperjelas jadi maksudnya gimana? Dari hukum kesehatan yang ada di Indonesia gitu. Kasus ini tuh sebenarnya gimana gitu loh, kayak gimana ya? Saya bantuin jelasin nggak? Nah, jadi iya. Lanjut. Kayak sah ngomongnya. Ngerti nggak sih? Jadi sebenarnya kasus ini paham. layak dibawa ke ranah hukum atau enggak sebenarnya? Nah, gitu maksudnya. Dibawa ke ranah hukum. Kan ini kasusnya kan kasus Siti Fadilah kan ya? Ya. Itu kan yang tadi gue bilang kan dia itu kan suap diduga suap kan. Duga suap sama KPK itu pasti harus ngelibatin ranah hukum. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara tentang hukum kesehatan di Indonesia, itu sebetulnya tuh menurut gue pribadi ya, itu tuh nggak bisa dikait, gimana ya, hukum kesehatan sama kasusnya Bu Siti ini tuh nggak bisa disangkut pautin. Gitu, karena kenapa gue bilang nggak bisa disangkut pautin, soalnya kan gini, hukum kesehatan itu penjelasannya itu kan hukum yang mengatur mengenai segala aspek tentang kesehatan, entah itu tentang pelayanan kesehatannya, tentang orang-orang yang yang butuh hak untuk kesehatan itu kayak kita masyarakat, terus dokter dan lain-lain itu kan masuk ke dalam hukum kesehatan. Nah kalau misalkan mungkin maksud kalian itu tindakan dari Bu Siti ini yang menolak vaksin gitu. Itu menurut gue tuh kalau misalkan di hukum Indonesia itu kayak misalnya gini, masyarakat itu kan kenapa ada hukum kesehatan? Soalnya kan hukum kesehatan itu kan bagian dari hak asasi manusia dari setiap masyarakat kan. Itu juga ada di Undang-Undang Dasar. Nah, pentingnya ada hukum kesehatan ini sebetulnya itu kayak kita tuh dijamin gitu loh hak hidup, hak kesehatan kita oleh penguasa atau oleh pemerintah.
Karena hukum itu tuh ibaratnya tuh kayak sebagai kontrak dari masyarakat, dari kita sebagai orang yang memberikan hak kita kepada pemerintah buat dijalankan dengan sebaiknya atau diatur dengan sebaiknya gitu. Karena kalau misalkan di dalam suatu organisasi atau negara itu kan ibaratnya organisasi, kalau misalkan di situ nggak ada hukum, nggak ada bidang hukum yang lebih detail kayak hukum kesehatan, pidana, perdata, dan lain-lain, itu tuh bakal kacau gitu. Nah, kalau misalkan tindakan Bu Siti ini di WHO yang dia jelas-jelas menolak, itu balik lagi ke loncat nih ke hukum internasional. Sebetulnya itu hukum internasional kalau misalkan dipelajarin ya, secara hukumnya itu bisa dibilang hukum internasional itu bukan hukum. Karena hukum internasional sama hukum nasional itu tuh gini perbedaannya. Kalau hukum nasional itu tuh bisa mengikat ke masyarakat. Misalnya gue melanggar pasal yang ada di KUHP, itu gue bisa dituntut. Nah, kalau misalkan di hukum internasional, misalnya nih negara Indonesia nggak mau, Indonesia bagian dari WHO atau WTO dan lain-lain organisasi internasional. Kalau misalkan gue jadi Menteri Kesehatan, gue nggak mau ngikutin kebijakan dari WHO, itu nggak apa-apa. Negara itu dibebasin sama setiap organisasi internasional buat memilih pilihan dari negara itu, karena setiap negara itu punya kedaulatan masing-masing. Jadi istilahnya tuh gini, organisasi internasional itu kan terdiri dari banyak negara. Yang tahu kebutuhan negara itu kan pasti negara itu balik ke negara itu. Nah, ketika organisasi internasional ini, WHO ini kayak punya suatu kebijakan atau sanksi yang tegas, misalnya Indonesia salah satu negara yang nggak mengikuti nggak mengikuti kebijakan kita bakal dituntut segala macam. Itu walaupun ada ya kayak ICJ atau segala macam, tapi itu balik lagi ke kedaulatan negara itu. Kalau misalkan negara itu gue tetap nggak mau, ya udah itu di akhir-akhir itu bakal dilepas gitu aja sama organisasi internasional ini, karena sejujurnya hukum internasional tuh nggak mengikat buat negara. Jadi itu tuh cuma sebatas kayak jalan negara-negara buat punya suatu kelompok biar dia tuh menguntungkan negaranya sendiri. Kayak misalnya ekonomi itu organisasi internasional apa, dia kan bisa untuk menjalin kerjasama. WHO juga kan kayak misalnya dari Korea Selatan ngebantu Indonesia atau Indonesia ngebantu Thailand dan lain-lain, kayak saling menguntungkan negara-negaranya gitu. Intinya sih kayak gitu kalau di hukum ya, kalau kayak gitu. Oke, mantap banget nih penjelasan dari Ibu Nurfadilah, luar biasa. Bacot. Jadi itu ya, 2 pertanyaan udah kita kasih buat bintang tamu kita. Nanti kita akan ngasih 2 pertanyaan lagi, tapi nanti di segmen selanjutnya. Buat ada segmen. Teman-teman semua, waktunya terbatas jangan skip video ini, karena akan ada informasi yang lebih mendalam mengenai kasus ini. Tentunya tetap di Lafitcast, video call sambil podcast. Flu burung ini adalah sebuah penyakit zoonosis, atau gini artinya adalah